Bentar. Kenapa kamu membuka video ini? Apakah kamu merasa diri kamu agak toksik? Ataukah ada orang lain yang menurut kamu dia itu toksik? Atau hanya untuk menambah pengetahuan kamu nih? Kalau kamu ingin tahu ciri-ciri toksik lebih jauh, kamu pas banget nih nonton video ini. Jadi tonton aja sampai habis. Mungkin kamu udah lumayan ngerti tentang istilah toksik. Tapi saya jelasin dikit ya. Toksik sendiri sebenarnya artinya racun. Berarti kalau ada orang yang toksik, artinya orang tersebut beracun. Beracun dalam tanda kutip. Atau dengan kata lain adalah orang berbahaya yang selalu negatif. Lalu gimana sih ciri-ciri orang toksik itu? Mudah-mudahan aja kamu nggak toksik ya. Ciri yang pertama, tidak segan menyakiti orang lain. Mungkin kamu pernah lihat ada orang yang dikit-dikit itu bikin sakit hati ya. Tidak, mereka tuh udah kayak pisau aja. Dan mereka nggak peduli dengan perkataannya, apakah akan menyakiti hati orang lain atau enggak. Intinya sih orang-orang toksik itu akan membuat orang-orang di dekatnya merasa buruk. Mereka juga nggak segan melukai secara fisik asalkan berhasil membuat kamu merasa buruk. Penyebabnya kenapa sih orang bisa jadi toksik? Kamu subscribe dan ikuti terus aja channel ini, karena masih banyak video yang akan diupload tentang hal-hal kayak gini. Gratis kok, dan keuntungannya banyak. Ciri yang kedua, manipulatif. Manipulatif itu apa sih? Manipulatif itu keadaan ketika orang mencoba memanfaatkan orang lain demi kepentingan mereka sendiri. Semuanya tentang diri mereka sendiri. Pujian mereka tuh bisa dibilang nggak tulus. Mereka memuji kalau ada maunya. Jadi manipulatif gitu. Bisa jadi kamu juga diam-diam dibawa ke pengaruh mereka supaya kamu ikutan toksik. Mereka nggak seneng kamu baik-baik aja. Mereka nggak seneng kamu terlihat seperti orang baik, sedangkan mereka tidak. Nah, ciri yang ketiga, menjelekan orang lain. Udah nggak aneh sih kalau orang toksik itu menjelek-jelekan orang lain. Tujuannya mereka jelas ya, untuk menjatuhkan kamu. Misal nih, karena anggap aja si Maria nggak suka dengan temanmu di kelas. Nah, si Maria ini ngasih tahu semua kejelekan tentang temanmu ke guru dengan tujuan supaya guru nggak suka lagi ke temanmu. Tujuannya jelek ya, menghasut jadinya. Kalau baik harusnya kan si Maria ini melapor guru karena dia ingin teman kamu itu berubah menjadi lebih baik lagi gitu. Di tempat kerja juga bisa jadi begitu ya. Kamu yang udah ngalamin kerja, mungkin pernah ya nemuin orang kayak gini. Orang toksik di tempat kerja tuh pengen orang lain kelihatan jelek dan hanya dia yang baik. Ciri yang keempat, membuka aib orang lain. Mereka akan merasa senang banget ketika mereka merendahkan orang lain. Mereka nggak segan membuka privasi kamu ke orang lain. Perjanjiannya sih nggak akan diomongin ke siapa-siapa, tapi diomongin juga ke orang lain ketika kamu marahan sama dia. Tujuannya mereka ya jelas supaya kamu nggak disukain orang lain. Yang kelima, terlalu sering mengeluh. Mereka ini seringkali juga banyak drama ya. Masalah kecil aja bisa dibesar-besarin banget supaya mereka terlihat bahwa mereka adalah manusia paling menderita. Tujuannya supaya diperhatikan orang lain. Nah, setelah kamu mendengar tanda-tanda toxic people ini, bagaimana perasaan kamu nih? Apakah kamu merasa ada tanda toxic people dalam diri kamu? Apakah kamu merasa diri kamu toxic? Mudah-mudahan enggak ya. Kalaupun kamu merasa ada tanda-tanda ini di dalam diri kamu, tenang aja, ada solusinya. Nah, kalau kamu merasa channel ini bermanfaat untuk kamu dan orang lain, dan kamu ingin informasi bermanfaat selanjutnya, saya minta bantuan kamu untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan like. Dukungan kamu tentunya berharga ya, agar channel ini semakin maju dan berkembang. Saya Anton, thank you.